Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Mei 2024. Nah teman-teman nanti akan tergabung ke dua grup ini ya. Nah, apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita intip aja STS yang masih jalan sekarang, yaitu STS April, dan ini aktif sampai tanggal 30 ya. Kalau April, nanti kalau Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, di sini ada STS diskusi. Nah, STS diskusi adalah isinya diskusi-diskusi tentang saham, tanya-tanya jawab, dan share-share ilmu lah di sini. Nah, untuk rekomendasi tentu aja di sini isinya kita rekomendasi. Jadi ada swing dan ODT. Nah, hari ini kita cuan di Hatam, Maya, BRPT, Humi, DKFT, Fire, PTBA, Cegas, SBM, dan lain-lain, teman-teman. Nah, seperti ini ya bentuk rekomnya. Nah, ini teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing juga kalau marketnya mendukung. Kalau sekarang lagi nggak mendukung, teman-teman ya untuk nge-swing. Jadi kita mainnya di saham-saham yang semi-semi gorengan aja. Seperti itu guys. Nah, bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei, teman-teman akan dapat bonus namanya itu screener saham murah. Nah, ada 37 saham murah yang akan diupdate setiap kuartal. Nah, teman-teman tinggal klik aja, tinggal pencet aja, nanti akan muncul saham-saham yang murah di bursa kita. Dan ini akan update setiap kuartal, teman-teman. Nanti rumusnya teman-teman akan dapat dan dikasih di bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei. Oke, kita lanjut ke video. Mas bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 19 hari Jumat, teman-teman. Dan hari ini IHSG sepertinya mau bozu, guys. Nah, lihat ya, kayak orang hamil gitu ya. Nah, tapi tetap masih net sell, guys ya. Saya kira sih asingnya udah masuk lagi, guys, di IHSG. Ternyata masih net sell 700 miliar, teman-teman. Jadi belum baik-baik aja lah market, tapi kalau menurut saya sih ada beberapa blue chip yang memang udah bisa dicicil untuk saat ini, teman-teman. Nah, bagi teman-teman gabung STS rekomendasi bulan Mei, teman-teman bisa langsung japri saya aja karena udah open, guys ya. Jangan sampai kelewat seperti yang April ini. Nah, hari ini sebenarnya kita walaupun marketnya masih belum bagus, asingnya masih net sell, kita dapat profit di beberapa saham, teman-teman ya. Nah, di sini guys ya, di sini kita cuan dari GZCO, terus FWCT ya, EPMMP. Di sini cuan kita kena CL guys ya. CL sekitaran 2% ya. Saya takut aja guys karena saham cuan itu kan brandnya UMA gitu ya. Kita ngambil malah UMA sih brand ya. Kita ngambil cuan. Kalau brandnya nggak UMA bisa naik, cuannya naik. Tapi ini malah ke UMA. Saya nggak tahu kenapa guys. Kenapa kena UMA? Padahal banyak saham yang lain yang lebih tinggi kenaikannya nggak UMA, brand malah UMA. Nah, Smile cuan, Maya cuan guys ya. Nanti kita teman-teman bagi yang pengen gabung STS rekomendasi akan dapat rekom saham harian, swing, dan rumus apa tadi ya? Rumus apa? Rumus saham apa? Saya agak lupa. Masuk bisa lihat aja di intronya ya. Nah, apa namanya? Kita langsung lihat aja untuk rekomendasi saham buat besok. Kita bahas dua saham IPO-nya lagi masih ARA, dan saya mau curhat sedikit. Jadi Atla dan MHKI ya guys ya. Saya nyesel banget ya. Ya tapi namanya juga kita nggak tahu ya guys ya. Di sini Atla sama MHKI ini ARA lagi, dan saya itu nggak ngira. Saya udah kejual di hari kedua IPO guys. Wow gitu ya. Aduh, nggak nyangka banget guys ini bisa ARA. Jadi saya kira sih kayaknya bursa efek ini udah mulai menerapkan untuk menyortir saham-saham yang mau IPO. Jadi saya kira sih untuk kedepannya nanti saham-saham yang IPO di bursa ini dipilih yang bagus-bagus doang. Nah, nanti malam kita bahas IPO Sola, dan besok kita bahas IPO Data. Itu dua-duanya bagus semua teman-teman. Ya saya lebih senang seperti ini. IPO-nya dikit aja tapi berkualitas gitu loh. Kita dapat profit gitu loh. Udah nunggu berminggu-minggu, 2 minggu, 3 minggu buat ikut IPO, malah merah kan, sakit hati gitu. Tapi kalau kita udah nunggu-nunggu, udah pesen jatahnya dikit, ya jatahnya dapat dikit, lama, tapi cuan ya itu enggak, ya seneng aja gitu guys ya. Jadi di IPO-nya kayaknya sih bursa efek kedepannya tuh saham IPO-nya itu sedikit ya bulannya, 2-3 gitu ya. Tapi berkualitas. Sepertinya seperti itu ya guys ya. Kita udah dapat contoh di saham Atla dan MHKI, semuanya juga menarik. Walaupun si MHKI ini UE-nya busuk ya, tetap aja dia naik ARA 3 kali. Oke, kita langsung bahas aja. Yang pertama adalah saham Atla. Nah, gimana guys ya? Atla, apakah Atla ini masih besok bisa naik lagi? Nah, kita lihat ya. Karena kemarin saya nggak bahas saham ini ya, saham rekomendasi. Kita bahas yang hari ini. Atla ini UE-nya adalah SH ya kalau nggak salah ya. Benar ya, SH ya. UE-nya SH teman-teman di sini. SH.
Nah, Atla di sini SH gimana guys? Kita lihat ya. SH, oh udah jualan SH ya, udah mulai net sell. Kita coba lihat dari awal IPO. SH di sini udah net sell sebenarnya. Jadi SH ini udah jualan, tapi retailnya nggak mau sahamnya turun, jadi masih naik. Kalau menurut saya sih ini Atla udah warning aja guys, karena UE-nya udah keluar. Jadi saya itu juga udah takut aja, makanya saya keluar di hari kedua gitu ya. Saya keluar di arah hari kedua di sini. Saya nggak nyangka lagi hari ini masih arah gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, rezeki saya bukannya sampai sini doang. Tapi kalau kita lihat UE-nya udah jualan, ini sepertinya ya udah beresiko tinggi teman-teman ya. Jadi udah beresiko tinggi. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya teman-teman masih hold di harga IPO, besok pantau aja. Kalau kira-kira udah merah ya mending jual aja teman-teman ya. Jangan sampai jadi komisaris nanti kayak di saham STRK, Cegas gitu kan. Banyak yang ngehold dari atas balik lagi ke bawah, atau banyak malah yang beli di atas malah turun. Jadi ya udah warning lah, kalau apa-apa itu kalau UE udah jualan tuh udah hati-hati. Oke, yang selanjutnya adalah MHKI ya. MHKI UE-nya yaitu XA, teman-teman ya. Sama juga ya, di sini dia juga arah 3 hari, teman-teman ya, untuk si MHKI. Di sini XA di MHKI malah belum jualan ternyata. Jadi kalau bisa dibilang Atla sama MHKI itu masih mending MHKI ya untuk kenaikannya, karena UE-nya belum jualan guys. Nah, kemungkinan besok masih bisa di trading nih untuk MHKI. Di MHKI bisa di trading untuk besok, masih aman. Untuk targetnya mungkin naik ya, mungkin kalau udah tanggung segini ya mungkin ke 3,5 sampai ke 400 lah untuk target dari MHKI teman-teman. Nah, ini bisa dipantau besok buat dimainin si MHKI teman-teman ya, untuk si MHKI, karena UE-nya masih belum jual. UE-nya masih nahan. Kalau dia beli berarti belum jual kan gitu guys ya. Wait sebentar, nih pas di all trade guys. Belum ya. Jadi UE-nya masih belum jual. Oke, kita lanjut rekomnya teman-teman ya. Yang pertama adalah saham dari Astra International. Ini last call teman-teman ya untuk ASII hari ini sepertinya. Hari ini ada last call ASII sampai dia RUPS. Kita lihat sini untuk ASII. Nah, di sini ASII mau RUPS teman-teman tanggal 30. Nah, tanggal 30 dapat undangannya guys. Kalau saya sih dapat ya undangannya ya. Di sini ASII mau ini guys ya, penetapan penggunaan laba bersih. Nah, ini udah jelas mau bagi dividen. Dan dividen ASII itu kalau nggak salah itu dia berapa ya? Sebentar ya. 421. Nah, ini perkiraan dividen ASII, tapi dia kan usulan, dan 3-4 tahun ke belakang usulannya selalu disetujui. Nah, kalau seperti ini berarti menarik teman-teman. ASII sekarang harganya di 5.100 ya, 421 dibagi 5.100. Nah, berarti teman-teman dapat dividen yield 8,2% kalau teman-teman beli di 5.100. Jadi saya kira bisa naik. Apakah ASII bisa ke harga 6.000 atau 7.000 lagi? Ya mungkin aja, tapi ini beritanya seperti ini ya. Penjualan mobil tertekan sentimen negatif ya. Jadi ini yang menyebabkan saham Astra itu enggak naik. Padahal udah jelas dividennya 421. Tapi kenapa sahamnya nggak naik-naik padahal udah menarik. Nah, karena memang ini guys ya, penjualan mobilnya itu tertekan lah seperti itu guys si ASI. Oke ya, untuk ASI tetap aja menarik untuk ASI ini sampai nanti pembagian dividen. Biasanya sih kalau RUPS-nya di tanggal 30, dia bagi dividennya nanti di akhir atau pertengahan bulan depan lah seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini di tahun lalu itu pembagian dividennya di tanggal 8 Mei. Nah, RUPS-nya dari sini. Jadi dia kalau ASI ini guys, kalau kita lihat seperti ini kan RUPS di sini. Saya kira sih nanti di tanggal 25, 26 atau sampai tanggal 29 nih ASI bakal hijau loh. 25, 26,
29. Nah, 3 hari ini ASI hijau. Jadi kalau teman-teman nggak nyicil dari sekarang atau mungkin minggu depan ya hari Senin, teman-teman nggak akan dapat harga bagus lagi nanti saat menjelang RUPS. Nah, kemungkinan memang saat dia setelah bagi dividen bakal turun. Tapi menjelang bagi dividen tuh biasanya naik, guys. Nah, ini kesempatan. Ini kayaknya last call. Harga 5.100 tuh kesempatan terakhir teman-teman ambil. Nah, nanti kalau teman-teman mau ngambil di 5.100 lagi ke bawah, itu ya setelah pembagian dividen nanti. Yes ya, jadi manfaatin momen aja. Untuk targetnya maybe kalau pembagian dividen ya minimal ke 5.400 lah. 5.400 sampai 5.600. Nah, itu target sampai nanti pembagian dividen ASI, teman-teman. Oke, lanjut saham Telkom. Kita lihat saham Telkom, teman-teman. Nah, Telkom udah mulai ada perlawanan di sini. Nah, ini target Telkom yaitu nutup gapnya di sini, guys. Di sekitaran 3.400 lah. Kita lihat Telkom. Kalau Telkom di sini fundamentalnya naik ya, profitnya naik ya, tapi harga sahamnya hancur. Di sini pernya sekarang Telkom tinggal ini udah rilis laporan keuangan kuartal 1, guys. Jadi di sini turun dikit ya profitnya. Tapi kita fokus aja ke yang 12 mon. Di sini 2023-nya naik ya dari 20T ke 24T. Dan ini udah rilis laporan keuangan kuartal 1, agak turun memang sih, tapi nggak terlalu signifikan sih. Harusnya sih Telkom tuh nggak kayak gini gitu ya. Murah, guys. Kalau Telkom di harga yang segini tuh kalau menurut saya sih udah murah. Bisa dicicil nanti sampai pembagian dividen, guys. Dari sini kita lihat. Nah, asingnya sih masih net sell ya. Cuman di sini udah ada perlawanan dari kode broker MG dan AK, guys. Nah, kalau Telkom sih kalau menurut saya udah bisa dicicil. Nah, harga terbaik Telkom ya tadi, guys, di harga sekitaran 3.100-an lah, 3.100 sampai 3.130. Nah, itu adalah harga terbagus bagi Telkom. Dan untuk target naiknya ya nutup gapnya dalam waktu dekat. Mungkin akhir bulan ini atau bulan depan ini bakal ke 3.400 nutup gapnya, teman-teman. Nah, itu target dari Telkom ya. Oke, kita lanjut part 2.